Kami dari kelompok NT Kadang-Kadang NT akan mewawancarai seorang guru. Sebelum masuk ke dalam video wawancaranya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stefania Audelia. Saya Jessica. Nama saya Vanessa Valencia. Oke, kita langsung ke videonya aja. Baik. Selamat siang Bu, kami dari Sekolah SMA Cinta Budaya. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang ketenagakerjaan. Pertama, izinkan saya untuk bertanya nama Ibu siapa? Endang Waya Bentu, SPDGR. Kalau umur Ibu berapa? Saya kelahiran 1993, jadi bisa lah ya dihitung berapa umurnya. Pekerjaan Ibu sebagai apa? Pada saat ini sesuai dengan passion saya, pekerjaan saya sebagai guru, wali kelas, saya sebagai wali kelas dan guru bidang studi pengampu mata pelajaran sejarah. Ibu, apa itu arti seorang guru? Guru, mungkin sebagian orang menganggap arti dari kata sebuah guru itu hanya profesi sederhana. Padahal sebenarnya ketika kita sudah menjadi seorang guru, tugas seorang guru itu yang orang tahu hanya mengajar, ya mendidik anak-anak katanya. Padahal tidak sesederhana itu. Ketika kita berada di profesi itu, maka kata mendidik, mengajar, membimbing, ya mengarahkan anak-anak itu semuanya pekerjaan seorang guru. Jadi besar sekali sebenarnya profesi sebagai seorang guru itu, dimana siapapun ditanya pasti semua orang akan bilang saya pernah diajari oleh guru saya. Mau sejago apa, mau sekaya apa, mau sepintar apa, pasti dia diajari oleh gurunya. Jadi profesi seorang guru itu luar biasa posisi dia itu sangat penting di dalam sebuah kehidupan masyarakat. Bagaimana perjalanan yang dilalui Ibu agar dapat menjadi seorang guru? Perjalanannya. Sejak kecil memang saya sudah bercita-cita menjadi seorang guru, karena memang di lingkungan saya orang tua, kemudian kakak saya itu memang seorang guru. Jadi memang passion saya itu ingin menjadi seorang guru. Cita-cita saya memang seperti itu, pengen menjadi guru. Nah, pendidikan yang saya tempuh yang pastinya sama, mulai dari SD, SMP, SMA ya. Kemudian setelah saya tamat SMA, saya kuliah, masuk Universitas Negeri Medan dan mengambil jurusan pendidikan sejarah. Jadi gelar yang saya dapatkan setelah saya kuliah selama kurang lebih 3,5 tahun, saya tamat mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Kemudian setelah itu saya menempuh pendidikan lagi yang sekarang disebut dengan istilah pendidikan profesi guru. Saya kuliah lagi selama 1 tahun, jadi gelar saya tambah lagi SPD GR. Jadi panjang perjalanan saya untuk bisa mencapai profesi yang saya tempuh sekarang. Hal-hal apa yang paling menyenangkan bekerja sebagai seorang guru? Semuanya menyenangkan. Karena apa? Menurut saya sebagai seorang guru itu adalah dimana setiap hari kita harus berpikir untuk mampu menghadapi siswa-siswi yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi hari ini anak ini yang bermasalah, kita harus mikir seperti apa anaknya, bagaimana cara menghadapinya. Besok ganti lagi. Jadi itu menjadi suatu kebahagiaan untuk saya ketika saya mampu untuk mengajak anak-anak itu melihat sisi-sisi di kehidupan mereka yang sebelumnya mereka belum tahu. Ya di mana bakatnya, di mana kemampuan mereka. Kemudian kita mengarahkan mereka, kita mengajak mereka untuk lebih bahagia di dalam kehidupannya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, sekolah itu tujuannya untuk membahagiakan si anak. Jadi guru itu mengarahkan mereka bagaimana caranya mereka itu supaya bisa bahagia di dalam pendidikan mereka. Jadi menurut saya, meskipun kadang anak-anak itu membuat kita kesal, ya, kadang tugasnya nggak dikerjakan lah, kadang dia menantang sama kita, itu merupakan sebuah proses yang harus kita lalui dalam membentuk karakter anak. Jadi semuanya menyenangkan.
meskipun kadang sekali-sekali bisa lah kita dibuatnya kesal gitu. Kendala apa yang sering ibu hadapi ketika menjadi seorang guru? Buku, sarana prasarana yang kadang kita hanya dapat satu, kita hanya punya buku satu pegangan untuk anak-anak, sehingga ketika kita ingin membandingkan satu buku ke yang lain itu pasti nggak ada bukunya. Ya, itu kendalanya salah satunya. Yang sering saya harus cari lagi sumber yang lain. Kalau kita suruh si anak untuk mencari sumber di luar dari buku, nanti mereka carinya di handphone, dari Google. Ya, padahal mereka belum mampu menyaring mana sih sebenarnya yang dari Google itu yang benar atau yang tidak. Jadi kadang yang saya keluhkan itu di buku salah satunya. Kemudian ya paling sikap anak-anak lah. Tips agar dapat menjadi guru itu apa aja? Yang pastinya jadi guru itu jangan dianggap menjadi sebuah pekerjaan pilihan pekerjaan terakhir ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Karena kita harus garis bawahi menjadi seorang guru itu tidak gampang. Ya, kita yang akan membentuk anak-anak generasi penerus bangsa. Yang pastinya kamu harus menempuh pendidikan seorang guru. Ya, tempuh pendidikan seorang guru, berusaha keras, ya banyak-banyak belajar. Pastinya kamu bisa dengan usaha kamu bisa menjadi seorang guru. Gaji seorang guru itu kira-kira berapa? Oke, masalah gaji. Nah, salary ya. Kalau salary seorang guru di rata-rata kalau di SMA Cipta Budaya, saya bilang di masyarakat Kota Medan cukup lah, ya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi secara umum kalau rata-rata gaji seorang guru, ya kalau saya pribadi ditanya ya cukup. Tapi kalau rata-rata secara Indonesia, biasanya permasalahan yang paling besar di guru itu adalah masalah gaji. Karena gaji seorang guru itu kebanyakan masih di bawah rata-rata dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah rumah tangga. Kalau saya memang masih sendiri ya, jadi uang yang saya dapatkan itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dengan kondisi di Kota Medan. Nah, untuk nominalnya saya tidak bisa langsung sebutkan berapa gajinya, berapa nominal gajinya, yang pasti cukup untuk saya dalam memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Sekian dari